Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Shalom, Semangat pagi hari ini. semangat, puji Tuhan. Ayat bacaan kita yang diambil dari 1 Korintus pasal 15 ayat 55 sampai 57. Mari kita baca sama-sama, Saudara. 1, 2, 3. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Puji Tuhan, dosa telah dikalahkan oleh pengorbanan Yesus di kayu salib. Inilah kemenangan sejati orang Kristen. Inilah kemenangan sejati bagi orang percaya, melebihi segala kemenangan yang ada di dunia ini. Sebab itu marilah kita bersyukur dan bersukacita atas kemenangan sejati yang Tuhan berikan. Amin. Puji Tuhan, terima kasih. Mari kita mau bersyukur kepada Tuhan. Kami bersyukur kepadamu buat kemenangan yang kau beri. Oh, terima kasih buat pengorbanan Yesus bagi kami. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Haleluya. Engkau hadir di tengah kami, siap memberkati kami. Oh, Engkau hadir di tengah kami, memberkati pada pagi ini. Kami pulang membawa berkat yang dari Tuhan. Kami mengalami perjumpaan dengan Engkau Tuhan Yesus, kekasih hati kami. Oh, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Dialah Allah kekuatan kita. Haleluya. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Katakan dengan iman, aku tak akan goyah. Kami akan tetap kuat di dalam Engkau. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi
kekuatanku, Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Oh, Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Mari angkat hati kita, katakan, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus,
yang kau beri tak seperti dunia beri. Sukacitamu kekal selamanya. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Ketika kami mengingat kasih-Mu, kebaikan-Mu di dalam hati kami tak dapat menahan untuk memuji memuliakan Engkau. Kami mau bersorak buat Engkau Tuhan, sebagai persembahan syukur kami buat kasih-Mu yang besar atas kami. Haleluya, terima kasih Bapa. Terpujilah Engkau untuk selama-lamanya. Haleluya, amin. Amin, haleluya. Siap memuji Tuhan? Amin. Puji Tuhan. Mari beri salam kanan kiri. Kita mau katakan gloria buat Engkau Tuhan. Haleluya. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Katakan
mengalami sukacita yang dari Tuhan. Ratapan diganti dengan tari-tarian. Amin. Haleluya. Mari bertepuk tangan dengan saya. Kau telah ubahkan. Kau telah ubahkan ratapanku ini menjadi tarian. Ku kan bersuka nyanyikan hidup pujian. Oh, kau telah ubahkan ratapanku ini menjadi tarian. Ku kan bersuka nyanyikan hidup pujian. Haleluya. Di dalam kesesakan Kau beri kelegaan. Di dalam kesedihan Kau beri penghiburan. Kasih-Mu telah menyingkirkan segala kegelapan. Ajar bagiku terdekat, membawa damai yang sukacita. Kau telah ubahkan ratapanku ini menjadi tarian. Ku kan bersuka nyanyikan hidup pujian. Oh, Kau telah ubahkan ratapanku ini menjadi tarian. Ku kan bersuka nyanyikan hidup pujian. Siap menari lagi buat Tuhan. Haleluya. Di dalam kesesakan Kau beri kelegaan. Di dalam kesedihan Kau beri penghiburan. Kasih-Mu telah menyingkirkan segala kegelapan. Ajar bagiku mendekat, membawa damai dan sukacita. Amin. Kau telah ubahkan ratapanku ini menjadi tarian. Ku kan bersuka nyanyikan hidup pujian. Oh, Kau telah ubahkan ratapanku ini menjadi tarian. Ku kan bersuka nyanyikan hidup pujian. amarahmu hanya sekejap saja, tapi kemurahanmu dalam hidupku panjang-panjang. Kau telah ubahkan ratapanku ini menjadi tarian. Ku kan bersuka nyanyikan hidup pujian. Oh, Kau telah ubahkan ratapanku ini menjadi tarian. Ku kan bersuka nyanyikan hidup pujian. Nyanyikan hidup pujian. Nyanyikan hidup pujian. Haleluya. Haleluya. Kita patut bangga punya Allah yang luar biasa, Amin. yang sanggup mengubah ratapan kita menjadi sukacita. Amin. Haleluya. Kita mau kagum akan kasih-Nya dan kuasa-Nya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Oh haleluya. Kami bersyukur Tuhan buat kasih-Mu yang besar. Ku kagumi caramu mencintaiku,
cerita proses hidupku. Di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Ku kagumi caramu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Oh haleluya, terima kasih Tuhan. Ku kagumi cara-Mu mencintaiku. Kau ada di setiap proses hidupku. Di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Jalan-Mu tak terduga. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu,
curahkan kasih Tuhan, naikkan syukurmu kepadanya. Terima kasih. Mari masing-masing bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur Tuhan untuk setiap proses yang kau kerjakan di dalam hidup kami. Kami bersyukur, sebab itu baik buat kami, supaya kami semakin mengenal Engkau, supaya kami semakin mengandalkan Engkau di dalam hidup kami. Itu baik buat kami, untuk kami makin serupa dengan Engkau. Thank you Jesus. Terima kasih, kami bersyukur. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami bersyukur Tuhan, Kau sungguh baik. Kasih-Mu besar, kuasa-Mu besar, tak terbatas. Terima kasih. Kami bersyukur untuk setiap proses yang Kau kerjakan di dalam hidup kami. Terima kasih Kau yang mengubah hati kami menjadi lebih baik, lebih berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih. Kami mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, Engkau menuntun setiap langkah hidup kami. Terima kasih, kami bersyukur. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Biarlah pagi hari ini Tuhan, firman yang akan kami dengar semakin melimpah, membuat sukacita kami semakin melimpah. Karena kami tahu Engkau mengasihi kami dan Engkau berbicara lewat firman-Mu pada hari ini. Kami buka hati kami, berbicara buat kami Tuhan. Urapi kami untuk kami mengerti akan firman-Mu, mengerti akan menjadi kehendak-Mu Tuhan. Berkati, urapi juga hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kuasa-Mu melingkupi hamba-Mu. Terima kasih Bapa, kami siap dengar firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi. Oke, puji Tuhan ya, antusias sekali ya, semangat ya. Ya, tema kita pagi ini sukacita dalam kemenangan yang sejati ya, sukacita dalam kemenangan sejati ya. Kita hari ini akan belajar arti sukacita ya, arti senantiasa, arti di dalam Tuhan ya. Sebelumnya kita akan baca dulu ya di Filipi pasal 4 ayat 4. Filipi pasal 4 ayat 4 ya, bisa ditampilkan. Ya baca ya. Filipi pasal 4 ayat yang keempat, demikian bunyi firman Tuhan, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Amin. Ya saudara ya, kita itu seringkali mendengar saudara, kalau kita ibadah tadi WL juga dikatakan, kita semangat ya, sukacita ya. Ya biasanya setiap pembicara ya tetap semangat ya. Ya siap, yes ya. Biasanya begitu saudara. Ya memang saudara, kita harus antusias, kita harus saya awali dari, ini tidak ada di slide ya, Roma 14 ayat 17 berkata demikian,
Kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Ya. Dan mengapa kita kok bersukacita? Ya. Karena kalau sesuai ayat ini, karena hati kita itu penuh dengan damai sejahtera. Mengapa kok kita penuh damai sejahtera? Karena kita hidup dalam kebenaran. Jadi jelas kerajaan Allah bukan soal makanan minuman ya, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Jadi ketika kita hidup dalam kebenaran, pastilah hati kita pasti ada damai sejahtera ya. Karena hati kita damai sejahtera, ya sudah seharusnya kita sukacita. Ini satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, satu paket saudara ya. Hidup dalam, kalau kita, kenapa kita kok sukacita ya, karena hati kita itu damai sejahtera ya. Kenapa damai sejahtera? Karena kita melakukan firman Tuhan, kita melakukan kebenaran saudara ya. Oke, yang pertama kita akan mulai dari arti senantiasa ya. Arti senantiasa saudara ya. Dan itu artinya itu selalu ya. Ntar salah saudara ya. Ya arti sukacita sudah tadi saudara. Banyak yang protes. Ya. Kalau kita sukacita saudara ya, kita tuh ada damai sejahtera. Tadi sudah tak ulang-ulang gitu saudara. Ya. Jadi sekarang yang senantiasa ya. Jadi kalau kita hidup sukacita ya karena damai sejahtera, karena kita hidup dalam kebenaran ya. Yang kedua kita akan belajar arti senantiasa ya. Senantiasa itu selalu ya, terus menerus ya, non-stop ya, tidak berhenti ya. Itu arti yang pertama dari senantiasa. Yang kedua itu dalam segala keadaan. Jadi sukacita kita tidak dibatasi oleh keadaan ya, tidak hanya waktu-waktu tertentu ya, tetapi kita senantiasa bersukacita ya, senantiasa mengucap syukur ya. Dan tentunya sukacita itu kekal saudara ya. Sukacita itu sukacita yang membawa kita kepada kekekalan. Jadi jangan remehkan yang namanya sukacita saudara ya. Jadi ini sesuatu yang penting saudara. Jadi kita sukacita kita tidak dibatasi oleh apapun, keadaan apapun, punya uang, gak punya uang. Ya. Ini perintah Tuhan seperti itu. Tetaplah bersukacita ya. Yang kedua, ya, arti di dalam Tuhan ya. Bersukacitalah senantiasa ya, senantiasa di dalam ya, di dalam Tuhan ya. Kalau kita senantiasa sukacita di dalam Tuhan, itu melibatkan apa? Pikiran kita, melibatkan hati kita, melibatkan tubuh kita ya. Jadi tidak ada ceritanya orang yang sukacita itu tubuh yang lentruk, ngantuk ya. Oh saya awan ngantuk saudara. Jadi ini sukacita yang berpusat kepada Kristus, bukan yang berpusat kepada keadaan ya. Jadi melibatkan pikiran kita, hati kita, tindakan kita, tubuh kita, itu semua satu paket saudara ya. Jadi sekali lagi, kalau kita sukacita di dalam Tuhan, bukan di luar Tuhan ya, sudah seharusnya tubuh kita ya semangat gitu ya. Tidak hanya apa namanya dalam hati saudara ya. Oh, sukacita kok di dalam hati ya. Ya. Jadi hanya Yesus satu-satunya sumber sukacita itu, bukan yang lain ya, bukan uang, bukan jabatan, kedudukan kita, keadaan kita, kekayaan kita dan lain sebagainya. Tapi sukacita di dalam Tuhan, ya hanya Tuhan sumber ya, sumber dari segala sumber berkat kita ya, sumber sukacita kita, bukan pada yang lain ya, bukan kepada kekayaan kita, kepandaian kita, kepintaran kita ya. Kalau sukacita di luar Tuhan itu sementara Bapak Ibu ya.
semu ya. Tidak langgeng, tidak kekal, sangat sementara. Itu tergantung kepada apa? Sikon, situasi, kondisi, betul. Kalau kondisinya pas sehat, waduh semangat, antusias. Ya. Tetapi pas kalau tidak sehat, ya pasti ngelemprak, saudara. Karena sukacita itu di luar Tuhan, saudara. Ya. Yang menjadi dasar sukacita itu ya mungkin pekerjaan kita, ya saudara. Kalau pas istri lagi baik, nggak cerewet, suaminya antusias. Atau sebaliknya, suaminya pas lagi baik, istrinya baru sukacita. Itu kan dipengaruhi oleh keadaan. Udan deres, sepedanya mogok. Ya, seperti saya kemarin itu saudara ya. 2 kali saya nonton dari Bungkul sampai Batang, udan tuh. Sampai saya nyetater itu, sampai kaki saya tuh lecet, sampai kemeng. Ini masih kemeng saudara, luka soalnya. Enggak luka kulitnya tuh, karena kepleset, sandalan jepit itu sampai cuil saudara. Jadi saya enggak terasa, waduh, saya tahu-tahu kan di sini mau nguras ini kolam saudara, bengkak saudara ya. Malamnya sempat panas ya, karena nonton enggak terasa saudara. Lah ini hal-hal seperti ini yang sederhana saudara, ini bisa kehilangan sukacita kalau kita tidak mendasarkan sukacita kita di dalam Tuhan menggerutu. Aduh Pak, aku belajar setia, tapi saya mengalami seperti ini. Ya, itu bisa saudara, atau hal-hal yang lain. Ya. Oleh karena itu, biarlah sukacita kita itu sukacita di dalam Tuhan. Artinya sumber sukacita itu Tuhan sendiri. Ya, sukacita kita itu sukacita yang kudus gitu loh. Sukacita yang benar-benar berfokus kepada Tuhan. Itu melibatkan hati kita, pikiran kita, tindakan kita tentunya saudara. Amin. Haleluya saudara ya. Lanjut ya. Dan orang yang bersukacita ya. Orang yang bersukacita itu tidak selalu ya jalannya itu rata gitu ya. Sekalipun kita sudah segenap hati ya belajar firman Tuhan ya. Kita sudah bersukacita sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu bukan berarti jalan kita itu rata, jalan kita tanpa hambatan, tidak ada rintangan, ya, tidak ada masalah. Itu tidak seperti itu. Ya, survei membuktikan Alkitab. Saya ambil contoh itu 2 Korintus 11 ayat 23 sampai 33. Ini contoh keadaan Paulus ya. Saudara sudah hafal siapa Paulus betul ceritanya, ini dari sekolah minggu sampai sekarang sering dikhotbahkan tokoh ini ya. Seperti apa sih keadaan Paulus? Saudara sambil baca silakan. 2 Korintus 11 ayat 23 sampai 33. Saudara itu Paulus sudah berjerih lelah, berjerih payah, kerap kali di penjara. Terus dalam bahaya maut. Apalagi 5 kali disesam. Setiap itu 5 kali, setiap sekali sesam itu berapa? 39 kali. Coba dibayar 39 kali 5 wis, akeh iku. Bayangkan saudara, itu seperti itu keadaan Paulus. 1 kali dilempari batu, ya, 3 kali karam kapal, terkatung-katung, bahaya banjir, penyamun, ya, bahaya di kota, di padang, bahaya saudara-saudara palsu bahkan tuh. Gak ono enake saudara, ya. Paulus kalau saudara baca itu yang sudah benar-benar percaya kepada tapi mengalami sesuatu yang ndak enak. Ya. Kalau saya pikirkan saya pribadi itu aduh, seperti langit dan bumi perbedaan. Cuman kadang-kadang kita tuh mekiti sudah merasa paling capek, paling baik, paling benar. Coba saudara bayangkan apa yang dialami Paulus, kita tuh belum pernah, saudara. Kalau boleh saya katakan belum pernah mengalaminya. Betul? Kalau misalnya saudara ya, misalnya banjir gitu ya, banjir saudara, ibadah kita online betul, hujan, Bapak Gembala dan Ibu Gembala kita pengertian, udan kira kaleng teko online, iku ya sih gurung ana sing teko, iku to ae wong gitu. Ya, padahal supaya bisa datang loh, ini masalah
yang sebetulnya kita tuh bisa, tinggal mau apa enggak. Iku gak ada sing teko. Gak ada yang bergabung maksud saya. Dalam online itu yuk, saya lihat pancet ae, saudara. Ya itu saja, haleluya. Ya, kalau kita bandingkan, saya secara pribadi saja, aduh saudara, apa yang saya kerjakan ini ternyata perbedaannya langit dan bumi. Saya bekerja selama ini ada untuk diriku sendiri. Betul? Untuk kebutuhanku sendiri. Di ayat 28 itu luar biasa sekali Bapak. Paulus itu mengatakan yang aku pikirkan, yang aku lakukan itu kepentingan jemaat. Memelihara jemaat untuk kepentingannya jemaat. Padahal bahayanya kayak gitu. Nah ini saudara, yang sudah sukacitanya luar biasa mengalami hal kayak gitu. Ini kita perlu introspeksi Bapak Ibu ya. Kita tuh tidak ada apa-apanya dibanding Paulus. Ya. Kita ini, aduh saudara, pelayanan udah ada semangat lagi ya, nggak antusias lagi. Ada halangan sedikit izin, ya. Sakit sedikit izin, ya. Masalah sedikit emosi, waduh, sudah tidak, sakit sedikit sudah kalah. Kadang malah saudara diberkati tapi tambah hilang, ya, enggak tambah semangat, tambah hilang, suwe gak ketok, ya. Tapi ketika butuh tolong doakan, bantu doa saya, tapi setelah dijawab Tuhan lali saudara, lali sama Tuhan, lali karo sing ndongakno juga, haleluya. Ya itu bukti saudara ya. Ini makanya firman Tuhan itu kan menegur ya, mengingatkan kita bahwa kita tuh akeh salah ya saudara, akeh dosa saudara ya. Perlu kita perhatikan nih contoh Paulus saudara ya. Contoh Paulus ini luar biasa. Yang dipikirkan itu bagaimana melayani Tuhan, menjadi saksi, bagaimana mementingkan kepentingan jemaat, memelihara jemaat supaya terpelihara dengan baik itu bagaimana. Ya. Tapi jalannya itu enggak gampang terjal, bahaya di sini, di situ, di sini, situ. Terancam nyawanya, saudara. Ini Paulus ya. Tetapi hebatnya, Bapak Ibu, Paulus itu memiliki kekuatan yang luar biasa, bukan karena kekuatannya sendiri. Tapi kenapa Paulus tetap bersukacita, ini saudara, tetap semangat ya, tetap antusias ya. Paulus ini benar-benar tahu bahwa kelemahannya adalah kesempatan bagi Kristus untuk bekerja di dalam diri Paulus. Artinya Paulus itu menyadari bahwa dirinya itu tidak punya kekuatan selain kekuatan yang daripada Tuhan. Jadi Paulus di sini mengandalkan kekuatan Allah, mengandalkan kuasa Allah, sehingga Paulus dapat bertahan. Paulus dapat kuat itu di dalam Tuhan, bukan di luar Tuhan. Dan kesulitan-kesulitan yang ada dalam diri Paulus yang sudah saya sebutkan tadi saudara ya, semua itu untuk kebaikan ya, dan untuk kemuliaan Allah saudara. Bagaimana kita itu bisa kuasa Kristus, kuasa Allah bekerja dalam diri kita kalau kita dalam hal yang sederhana itu masih mengandalkan kekuatan kita. Kita masih mengandalkan pikiran kita, pengalaman kita. Bukan berarti pengalaman tidak perlu saudara. Tapi kadang kita dominan di situ. Kita mengandalkan keuangan kita, kesehatan kita, itu yang kita gembor-gemborkan saudara ya. Tapi kita tidak mau fokus kepada Tuhan ya. Tidak mau fokus kepada Allah ya. Sehingga ada masalah sedikit ya, pikiran kita sudah negatif saudara, pikiran kita sudah tidak karuan, kita bludrek ya, gampang marah, gampang takut saudara. Nah ini perlu kita waspadai saudara ya. Jadi mengapa Paulus tetap hidup kemenangan demi kemenangan, sekalipun ancaman demi ancaman juga mengikuti dia. Paulus tahu saudara, bahwa dari kelemahan kuasa Allah itu semakin sempurna, semakin nyata saudara. Karena Paulus sukacitanya di dalam Tuhan, bukan di dalam yang lain, saudara. Ya, kita akan belajar sukacita itu ada pencuri, saudara ya.
pencurinya. Saya mengajak Bapak Ibu untuk waspada ya terhadap pencuri sukacita kita. Saya tidak akan kasih contoh yang muluk-muluk lah, yang sederhana, tapi itu sering terjadi dalam kehidupan manusia, entah itu di dalam Tuhan atau di luar Tuhan. Ya, pencuri sukacita itu apa saudara ya, istilahnya ya sederhana banget saudara, tapi ya kita tuh suka melihat di sekitar kita saudara, suka banding-bandingkan, betul, banding-banding nol saudara ya. Kita sebetulnya sudah mapan misalnya ya, kita sudah diberkati Tuhan begitu rupa ya, tetapi masih kurang. Ini saya rasa kok gak nyaman kalau tidak pakai tas yang mahal misalnya saudara. Wah, nah ini kan mencuri sukacita saudara ya, mencuri damai sejahtera. Langsung berpikir bagaimana mendapatkan tas itu ya. Sudah punya mobil, yo sih kepingin saudara ya, tergoda tetanggane saudara ya, saing-saingan, membanding-bandingkan. Iki warungku sepi, wah pikirannya mulai saudara. Iki paling ono sing gawe iki. Kehilangan sukacita pasti saudara. Tapi kita tidak mau introspeksi diri gitu ya. Misalnya yang jualan saya Pak Misto sepi, pikirannya ke situ, si terbayang-bayang corona misalnya. Kita tidak mau introspeksi diri, mungkin gak enak lah, kurang legi atau bagaimana ya, kebabe Pak Misto kurang sedep atau bagaimana ya. Kita kan tidak introspeksi diri, tapi menyalahkan saudara ya, ya menyalahkan keadaan, aduh tambah parah saudara ya. Jadi itu saudara yang sering terjadi. Kita tuh kehilangan sukacita dalam hal sederhana kok ya. Curiga, pikirannya negatif terus ya, membanding-bandingkan. Itu loh Pak, istrinya Pak Iku loh, tukokno iki wis mulai saudara, iri saudara, banding-banding no ya, sehingga hatinya wis nggak sejahtera, ujung-ujungnya kadang gereja, nggak ibadah ya, hanya masalah sederhana. Lanjut ya, melihat ke belakang. Wah ini saudara, jadi sukacita itu bisa hilang karena kita noleh ke belakang. Sing dipikir itu masa lalu dan masa lalu saudara. Kalau kita terus memikirkan masa lalu ya, kita akan kehilangan sukacita saudara. Hanya banyak orang itu masih hidup di masa lalu ya. Misalnya disakiti 20 tahun yang lalu seiling saudara ya. Jadi kepahitan saudara ya, kepahitan, dieling-eling terus. Akhirnya tidak bisa ngampuni ya, ya tidak bisa ngampuni, hatinya tidak damai sejahtera, ujung-ujungnya sukacita itu hilang saudara, tidak ada kebahagiaan. Paulus berkata, ini contoh lagi Paulus yang paling tepat ya, Paulus, aku meninggalkan apa yang ada di belakangku. Kalau Paulus mau menoleh ke belakang itu stres, pasti itu saudara ya. Karena apa saudara? Paulus itu kaya. Ya, Paulus itu kaya, saudara. Reputasinya, punya nama besar, berpendidikan, orang kaya. Wis, pokoknya komplit, pinter. Ya, anggota Sanhedrin, paling muda, tapi pinter. Waduh, ada yang disombongan itu ada, saudara. Ada. Ya, tapi kalau Paulus itu menoleh ke belakang, menoleh ke masa lalunya, Paulus sedang, loh kenapa kok stres Pak? Ya, karena tidak sebanding saudara ya, kepandaiannya dia, kehebatannya dia dibanding ketika dia mengikuti Yesus, itu tidak sebanding. Malah keadaannya seperti itu tadi yang di 2 Korintus tadi, keadaannya saudara sudah tahu sendiri seperti itu. Bahkan tidak punya uang harus jual tenda. Itu keadaan itu. Nah, kalau Paulus itu nuruti gitu saudara, noleh. Paulus stres, Paulus tidak bisa bersukacita, tidak bisa menjadi contoh. Makanya Paulus berani ngomong bersukacitalah. Paulus sudah melakukannya. Amin. Ya, Paulus benar-benar sukacita di dalam Tuhan, saudara. Paulus itu ya dihujat, dihina, ya dikatakan bodoh, kecewa, saudara. Ya, karena keadaannya tuh menderita, saudara. Tetapi Paulus berkata saudara, semuanya itu sampah saudara. Kehebatan Paulus semuanya itu apa?
menganggapnya itu sampah. Yang nama sampah itu harus dibuang, saudara. Karena sampah itu bau. Kenapa harus dibuang? Supaya Paulus bisa fokus ke depan. Amin. Tidak fokus dia ke belakang, menoleh terus. Aduh nek ngerti koyok ngene aku gak gelem. Ngerti koyok ngene wis tak tinggal wae. Ya, itu Paulus ngomong itu sampah, harus dibuang, saudara. Ya. Karena sampah itu bau. Supaya bisa fokus pandangannya kepada Kristus. Ya di luar ya. Ya. Lanjut, hidup dalam kekhawatiran. Ini Filipi 4 ayat 6, janganlah hendaknya kamu khawatir akan apapun juga. Tapi saya kasih gini ya, kita tuh kadang pola pikir kita itu terlalu ke depan. Terlalu jauh maksud saya. Mungkin saudara bertanya, oh bukankah kita harus memiliki pikiran yang jauh ke depan Pak? Ya betul. Maksud saya begini, tak kasih contoh aja ya biar enak ya. Anak kita tuh masih SD kelas 1 saudara ya. Tetapi orang tua mikirnya kuliahnya di mana. Itu loh ya. Kuliahnya di mana, nanti pendidikan di mana. Bahkan ini jodohnya kira-kira bagaimana ya nanti ya. Nah itu maksud hidup dalam kekhawatiran ya kayak gitu saudara. Pikirannya sudah jauh ke depan. Anak SD ya didiklah sesuai dengan anak SD itu umurnya berapa, diajari apa ya, diajari baca, diajari moral yang baik, diajari ngomong yang benar, ada ukurannya saudara ya. Jadi kita itu kan yang sukacita itu bisa hilang dalam hidup kita tuh yang kekhawatiran kita itu mendominasi ya dalam pikiran kita, dalam hidup kita. Besok makan apa ya, kira-kira besok apa ya, itu yang selalu ada dalam diri kita ya. Contoh-contoh sederhana, tetapi itu pasti pernah terjadi dalam hidup kita. Ya, kekhawatiran, kekhawatiran apa saja. Khawatir itu bukan sesuatu yang salah, saudara ya. Tetapi hidup dalam kekhawatiran yang seperti saya katakan tadi, terlalu jauh mikirnya, saudara ya. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Yang percaya katakan amin. Ya, haleluya ya. Oke lanjut ya. Bagaimana supaya kita itu tetap bersukacita ya. Kita akan buka nanti di Yohanes ya pasal 15, tapi ya Yohanes 15, tapi sebelumnya ini saya tambahi saudara. Di Mazmur pasal 16, saudara baca ya. Mazmur pasal 16 ayat 11. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan, di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Saya ulangi. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan di hadapanmu, di hadiratmu, di hadirat Tuhan. Ya. Jadi di hadirat Tuhan itu ada sukacita. Amin. Di hadirat Tuhan ada sukacita. Pertanyaannya, hadirat Tuhan itu di mana? Ya, hadirat Tuhan itu di mana? Halo? Di hati saya 100. Apa daya menjawab? Oh, di gereja, Pak. Maaf. Saudara ini mesti tanganku geratil ya, pinok-pinok. Jadi catatan saya hilang nanti. Ya. Ya. Ya, bentar. Ya, jadi hidup ya apa? Contoh saudara tadi ya, kesusahan sehari cukup untuk sehari. Jadi Mazmur 16 ayat 11 ini saudara ya memberitakan kepada kita di hadapanmu, di hadiratmu saudara ya. Orang yang selalu menganggap bahwa hadirat Tuhan itu di gereja saudara ya, itu biasanya suka ngeritik ya, suka ngeritik gereja saudara ya. WL gak enak ya. Oh ya, apa WL aku gak iso ngangkat rek, penyembahan rasanya kok abot ya. Kunci pemain musiknya kok gak kompak ya. Nah, ini kalau
pola pikir kita bahwa hadirat Tuhan itu di gereja, saudara ya. Jadi kalau tidak sesuai dengan kriterianya ya, itu biasanya akan protes, saudara ya. Wah, kalau ini yang khotbah harus elim itu dari luar, saudara. Wah, supaya ada hadirat Tuhan ya. Pak Mono gak pasti kena khotbah nang elim. Bosen nih khotbah. Tapi ono enake, cepet mari. Ya. ya, saudara, itu begitu, saudara ya. Tapi hadirat Tuhan itu nyata, Bapak Ibu. Amin. Hadirat itu nyata, tapi di mana? Di mana kita hadir sepenuhnya di dalam hadirat Tuhan. Ya. Jadi ketika kita hadir sepenuhnya di hadirat Tuhan, itu hadirat Tuhan ada dalam diri kita, saudara ya. Ada dalam hati kita ya. Ada dalam pikiran kita, ada dalam tubuh kita ya. Karena hati kita itu rumahnya ya. Hati kita itu rumah Tuhan, saudara ya. Artinya dia bersama kita, dia menyertai kita, dia melindungi kita. Tapi masalahnya Bapak Ibu ya, banyak orang Kristen itu tidak hadir dalam hadiratnya ya. Banyak orang Kristen tidak hadir dalam hadiratnya. Hadir ibadah, ya saudara ya. Tapi dalam hadiratnya aja dari awal sampai puncak dolenan HP terus, saudara ya. Delok status wong Instagram, wis dideloki terus ya. Ndak fokus kepada ibadah. Ya, itu masalahnya Bapak Ibu. Hadir iya, tapi tidak hadir dalam hadirat Tuhan. Haleluya ya. Ya, buka WA, Instagram dan sebagainya ya. Ya, bagaimana kita tuh bisa bersukacita kalau ibadah itu tidak sepenuhnya gitu loh, saudara ya. Bagaimana bisa bersukacita kalau ibadah kita tuh tidak sepenuhnya. Duliran HP, kata emosional kita, tapi enggak, saudara ya. Ya. Apalagi ibadah online, saudara. Wes ya. WL semangat, tapi sebetulnya profil itu. Itu enggak sepenuhnya, saudara. Nah, ketika kita ada memang itu dimenang di goreng tempe lah. Ya. Itu namanya enggak sepenuhnya ya. Enggak sepenuhnya hadir, saudara ya. Jadi orang yang berada dalam hadirat Tuhan, hadir dalam hadirat Tuhan, dimanapun kita beribadah, kita merasakan Tuhan. Amin. Itu saudara ya. Kita ke Yohanes ya. Ya. Jadi kalau kita mau menerima sukacita, kita tuh harus melekat kepada pokok anggur. Yohanes 15 ayat 4 dan ayat 11, saudara. Melekat pada sumbernya ya. Kalau kita melekat kepada sumber sukacita itu, saudara, kita tentunya tidak akan kekurangan, tidak akan kehilangan sukacita itu sendiri. Karena kita melekat kepada pokok anggurnya. Kata melekat itu bagi saya tepat sekali. Melekat itu berbeda dengan dekat. Sini yang tiap hari suka ngecep multimedia itu mungkin pernah ngalami ya. Cep-cepan itu, gak nyala yo. Nah, pernah? Lu padahal tak cepno, ya itu cuma dekat, kurang nemplek gitu loh, saudara. Kurang dekat ya. Karena nemplek itu dekat, benar-benar dekat, nemplek melekat sehingga dialiri arus listrik dan lampu itu bisa menyala, saudara ya. Tetapi kalau kita cuma dekat toh, belum tentu. Ranting itu kalau cuma dekat, itu pelan-pelan tapi pasti itu layu dulu, alum. Lama-lama kering, saudara, cuklek. Karena getah itu loh, kalau kita cangkok itu getahnya harusnya campur dengan pokoknya. Nggak boleh terpisah. Sehingga itu getah itu bisa melekat. Jadi nutrisi yang dari batang itu akan mengalir ke batang dan menghasilkan buah, tentunya, saudara. Bagaimana kita menghasilkan buah? Boro-boro berbuah, bertumbuh aja enggak. Karena cuma dekat, saudara. Tetapi kalau melekat ya, benar-benar melekat, nemplek ya. Ya, itu makanan yang dari batang sampai kita akan dapatkan itu. Ya, kalau kita kerja di restoran ya, kita dekat dengan restoran, kita tidak akan kekurangan makanan, betul? Iya,
Karena kita tidak itu, saudara. Wis beket. Ya Pak. Jadi kalau kita dekat dengan apa? Galon isi air ya bareng ngombe saudara. Ya. Sama kita dekat di mana itu akan mempengaruhi saudara ya. Pertanyaannya sekarang saudara ya. Sumber berkat kita tuh apa atau siapa? Betul? Kalau sumber berkat kita itu uang. Ya tentunya kita akan bahagia tapi sementara karena itu semu saudara. Kalau uang itu tidak ada, kita pun akan kelabakan. Tapi kalau sumber berkat kita itu, kita melekat kepada sumber berkat itu, yaitu Tuhan, yaitu Yesus saudara ya. Yesus tidak akan pernah meninggalkan kita, apapun keadaan kita. Amin. Yang kedua saudara, tentukan prioritas ya. Kita harus bisa menentukan prioritas hidup kita ya. Ya. Tolong bisa dibacakan ya. Yakobus pasal 1 ayat 2. Yakobus pasal 1 ayat 2. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Amin. Kenapa pencobaan itu bisa membuat kita sukacita? Nah, ini penting saudara. Kenapa pencobaan itu bisa membuat sukacita? Karena pencobaan itu akan mengatur kembali prioritas kita. Tak kasih contoh, saya tidak bisa menjelaskan, makanya tak kasih ilustrasi saudara ya. Gini, orang yang sehat dengan orang yang sakit apa saja ya, diabetes lah, kolesterol lah, itu prioritasnya pasti beda, betul? Prioritasnya beda. Orang yang sehat biasanya tidak peduli dengan kesehatan. Aku sehat kok, mentang-mentang sehat ya. Makan ya sembarangan, minum sembarangan ya. Minum kopi sedino ping 5. Ya. Dulu saya sering 5 gelas itu bahkan lebih saudara ya. Tapi sekarang saya tidak mau, cukup 2 gelas saja. Loh, harus ada usaha loh dari kita kalau ingin sehat. Tapi yang jelas prioritas orang yang sehat dengan orang yang sakit itu beda. Jadi orang yang sehat itu akan mengabaikan kesehatannya. Wis pokoknya makan, minum itu sembarangan saudara. Jadi tapi begitu yang sehat kena sakit misalnya diabetes, stroke dan sebagainya, otomatis tidak bisa makan sembarangan, betul? Harus dijaga dan sebagainya saudara. Jadi prioritasnya berubah saudara. Dulu yang menjadi prioritasnya apa? Keenaan makan sembarang. Sekarang prioritasnya sudah beda. Apa? Kesehatan. Jadi ketika penyakit itu datang, ketika sehat, cek sana. Tidak ada waktu. Tidak mau. Aku sehat kok cek. Lu cek sana biar. Oh tidak mau. Tidak ada waktu, aku mau meeting. Waduh, kalau suruh, karena sehat sudah ada waktu. Tapi begitu kena misalnya stroke saudara, ada waktu untuk periksa? Ada saudara. Disuruh antri 4 jam pun dia rela pasti. Ya betul ya, itu prioritasnya sudah berbeda saudara. Ya, yang tadinya males sehat, tapi ketika pencobaan datang, sakit penyakit datang, antri 5 jam udah dintai, kepingin ketemu dokter, kepingin konsultasi, kepingin sembuh dan sebagainya. Nah itu prioritasnya sudah berbeda. Ya. Yang tadinya meremehkan, ya tidak. Jadi masalah pencobaan akan mengatur kembali prioritas kita saudara. Ya. Jadi prioritas kita itu benar-benar menentukan langkah kita selanjutnya. Menentukan apa yang harus kita kerjakan. Ini penting Bapak Ibu ya. Jadi tidak bisa sukacita itu bukan barang yang sepele saudara ya. Ya kita Ibrani pasal 12 ayat 2 tolong bisa dibacakan ya. Ibrani 12 ayat 2. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia
yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Amin. Ini contoh yang sempurna adalah pribadi Kristus, ya. Yesus itu yang namanya disalib sakit itu penderitaan. Tapi itu sukacita tersendiri bagi Kristus. Kenapa kok sukacita? Dia melakukan kehendak Bapa, saudara, ya. Dia melakukan dengan setia, ya. Prioritas Yesus itu melakukan kehendak Bapa. Fokusnya kepada perintah Bapa di surga. Kalau Bapa belum ngomong, ya Yesus belum lakukan. Makananku ialah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikannya, saudara. Itu Yesus, contoh yang sempurna. Ya. Jadi bukan sesuatu hal yang ecek-ecek sukacita, saudara. Karena sukacita itu sukacita yang benar, sukacita yang dalam kekudusan, yang melibatkan pikiran, hati, tindakan itu harus kompak, ya, harus sinkron semua. Nggak ada ceritanya orang yang katanya sukacitanya luar biasa tapi tubuhnya kok murung, ngelempruk, enggak ada, itu bohong, itu pura-pura, saudara. Ya, sukacita ya komplit, saudara, ya. Ya tubuh, jiwa, roh sehat semuanya. Itu sukacita di dalam Tuhan, ya. Yang terakhir yang disukai oleh kita semua, ya. Ini hasil atau dampak dari ya sukacita, saudara. Ulangan 34 ayat 7, baca lagi. Ulangan 34 ya, ayat 7. Ulangan 34 ayat 7. Musa berumur 120 tahun. Ketika ia mati, matanya belum kabur dan kekuatannya belum hilang. Wah, matanya belum kabur, sudah umur 120 tahun. Wih, ini dampak, saudara, ya. Dampak hasil orang yang bersukacita, itu kuat, saudara, ya. Sehat, itu ada, awet muda, ya. Bahkan menjadi berkat, saudara, ya. Ini dampak hasil dari orang yang bersukacita di dalam Tuhan. Kalau saudara lihat bunga layu, saudara, itu saudara gimana? Pasti sebel, saudara, ya. Kepinginnya apa? Kepingnya motong, buang, nah itu, saudara, ya. Tetapi kalau kita melihat orang yang bersukacita, yang sehat, ya, yang energik gitu, saudara, pasti kita akan senang, saudara. Karena kita menjadi berkat gitu loh, saudara, ya. Gak ngelentruk terus, ya. Mengasihani diri, ya. Tidak ada gairah lagi, ya. Ya, itu berarti mungkin sukacitanya sudah dicuri, saudara, ya. Oleh tadi yang sudah saya sebutkan tadi, saudara, ya. Makanya mikir terus, ya. Mikir sehingga tubuh kita akan lemah. Orang yang mikir itu gampang sakit, ya. Terutama sakit-sakit yang ada di lambung, ada lambung dan sebagainya, ya. Asam lambung. Nah itu biasanya dampak dari mikir, ya. Tetapi dampak dari sukacita yang di dalam Tuhan itu jelas berlawanan, saudara, ya. Kita akan kuat seperti Musa itu, tubuhnya masih kuat, ya. Ya, masih kuat, masih sehat, matanya jelas melihat, kayak kacamata, ya. Masih jelas melihat, ya, masih pikirannya, fokusnya masih kepada Tuhan. Ini, saudara, contoh yang luar biasa dari Musa. Nah, itu karena dampak dari sukacita. Mari kita sukacita, amin, saudara. Ya, jangan dipengaruhi oleh keadaan. Keadaan kita memang, situasi di sekitar kita memang jahat, ya, ndak enak. Saya tahu itu, saudara, ya. Saya pun mengalami itu, ya, berkali-kali kadang, ya. Pinginnya juga putus asa, ya. Tapi kita mari balik lagi kepada Tuhan, fokus kepada Tuhan. Pasti Roh Kudus akan memampukan kita. Tuhan Yesus memberkati. Ya, silakan kepada Bu Gembala. Puji Tuhan.
Kami bersyukur Tuhan, terima kasih. Engkau sungguh baik, kami bersyukur pagi hari ini. Engkau sudah menegur kami, Engkau sudah mengingatkan kami bagaimana kami harus memiliki sukacita dalam kemenangan yang sejati, yaitu di dalam Yesus. Sukacita di dalam Tuhan, bersukacita senantiasa apapun yang terjadi dalam hidup kami. Kami mau tetap bersukacita di dalam Tuhan. Engkau Tuhan yang memampukan kami. Engkau Tuhan yang memberikan kekuatan atas kami. Tolong kami Tuhan untuk kami waspada. Berjaga-jaga selalu supaya pencuri, yaitu iblis, itu tidak mengambil sukacita kami. Melalui banyak hal yang ada di sekitar kami. Tapi biarlah kami menjaga sukacita kami itu tetap ada di dalam hati kami. Dekat dengan Tuhan, melekat dengan Tuhan, dan memiliki prioritas yang benar di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur, berkati hamba-Mu Bapak Daud yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tuhan terus pakai hamba-Mu lebih lagi dengan hikmat dan pengurapan Allah Roh Kudus, dan biarlah firman Tuhan pagi hari ini memberkati kami. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Kita semua diberkati pagi hari ini. Mari kita jaga sukacita yang dalam Tuhan tetap ada di dalam hati kita. Kita akan menyaksikan warta gereja dan persembahan yang kedua bisa dijalankan. Kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kembali kami datang untuk bersyukur. Kami akan berikan persembahan, Tuhan berkati persembahan kami. Kami berikan dengan sukacita dan ketulusan hati. Dan berkenan, biarlah berkenan di hadapan Tuhan. Haleluya, amin. Baik saudara, hari Rabu Pray and Worship Night. Kalau hujan online, kalau tidak hujan di gereja ya. Hari Kamis Komsel di wilayah masing-masing. Hari Sabtu pagi jam 5 doa fajar secara online. Hari Sabtu sore jam 5 sore Kids Ministry. Hari Sabtu malam jam 7 Women Fellowship. Hari Minggu ibadah raya dengan luar biasa. Puji Tuhan. Persembahan minggu lalu, persembahan yang pertama 105.000, persembahan yang kedua yaitu kolekte untuk Natal 205.000. Puji Tuhan, terima kasih untuk setiap taburan saudara. Tuhan Yesus memberkati. Ada pengumuman dari ketua panitia Natal atau nanti? Nanti ya saudara, jangan pulang dulu. Dan hari ini ada basar. Nanti setiap minggu akan ada basar untuk dana Natal. Saudara bisa rajin baca grup besar dan menghubungi Ibu Suliati. Mari kita akan akhiri pada kita pagi hari ini. Saya undang untuk bangkit berdiri. Segala pujian,
memujimu, menyembahmu, Yesus, ku menyembahmu. Memuji menyembah Tuhan, haleluya, menyembahmu, Yesus, ku menyembahmu, haleluya, Yesus, ku menyembahmu, Yesus, ku menyembahmu. Saudara-saudara, bagi Allah kita, Haleluya. haleluya, haleluya, terpujilah nama Tuhan. Engkau layak dipuji. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus Tuhan kami. Penyertaan Tuhan nyata di tengah-tengah ibadah kami pagi ini. Mulai dari awal, pertengahan, sampai akhir, kami bersyukur buat hadirat Tuhan. Dan biarlah hadirat-Mu tidak hanya kami rasakan ketika kami berada di dalam gedung gereja, tetapi dimanapun kami berada, Tuhan beserta kami selama kami hidup di dalam Engkau dan Engkau hidup di dalam kami. Tuhan, kami melekat pada sumber kehidupan, kami melekat erat pada sumber sukacita itu, maka sukacita Tuhan itu nyata dalam segala kesibukan ataupun aktivitas kami. Kami merasakan sukacitamu limpah dalam hidup ini. Hamba-hamba Tuhan yang sudah melayani Engkau di bidang mereka masing-masing, Tuhan Kau memberkati. Kami percaya melalui pelayanan mereka untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini, hidup mereka semakin mempermuliakan Engkau. Tuhan dipermuliakan dan menjadi berkat dalam hidup jemaat Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan, firman kebenaran yang sudah kami dengar, renungkan bersama, tidak akan lalu begitu saja. Dan biarlah melalui setiap komsel yang ada, kami akan semakin perdalam, kami akan gali lebih dalam bagaimana kami hidup dalam sukacita yang sejati, kemenangan yang sejati di dalam Kristus Yesus. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang mungkin berhalangan hadir karena kesibukan atau ada yang sakit. Kami berdoa di dalam nama Yesus, berdoa untuk Bapak Andri yang sedang beristirahat di rumah karena sakit. Tuhan Kau jamah pulihkan tubuhnya sehingga hamba-Mu bisa kembali beribadah bersama kami. Juga kami percaya juga saudara-saudara kami yang lain yang mungkin bepergian dalam perjalanan, perlindungan Tuhan menyertai mereka sehingga mereka kembali ke rumah dalam keadaan selamat dan berkumpul bersama kami untuk beribadah dan melayani Tuhan. Kami percaya juga saudara-saudara kami yang Tuhan mungkin dalam pergumulan, kami berdoa di dalam nama Yesus, kami bersama-sama bisa melewati setiap proses kehidupan yang Tuhan izinkan. Kesesakan, pencobaan itu akan membuat kami memiliki prioritas yang berbeda. Kami akan mengutamakan Tuhan, bukan karena persoalan itu, tetapi biarlah dalam segala situasi keadaan yang dalam hidup kami tetap menempatkan Engkau di tempat yang pertama dan utama dalam hidup ini. Terima kasih Bapa di surga, kami tetap percaya apa yang menjadi kebutuhan di acara Natal kami di akhir tahun, Tuhan Engkau menyediakan. Mengucap syukur buat setiap berkat ataupun juga pemberian ataupun taburan yang sudah diberikan untuk pekerjaan Tuhan dalam rangka Natal di akhir tahun ini. Kami percaya berkat Tuhan terus dilimpahkan atas jemaat Tuhan. Terima kasih Bapa, bangsa negara kami Indonesia dan kota kami Surabaya juga dalam perlindungan dan pemeliharaan Tuhan. Kami percaya kami bisa hidup aman, tenang, bisa bebas beribadah, itu semua karena Engkau. Terima kasih Bapa di surga, hikmat kebijaksanaan yang daripada Tuhan menyertai para pemimpin bangsa kami dan juga pemerintah daerah kami, Bapak Wali Kota dan seluruh jajarannya untuk bisa mengendalikan laju perekonomian ataupun juga kestabilan keamanan politik sosial di negeri kami maupun juga di kota kami Surabaya. Terima kasih Bapa di surga, kami sebentar akan tinggalkan tempat ini, kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Biarlah Tuhan berkat imam itu dicurahkan atas setiap kami. Mari Bapak Ibu Saudara angkat kedua tanganmu. Firman Tuhan berkata, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia.
Kiranya Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, terimalah berkat anugerah damai sejahtera yang berasal dari Allah Bapa, kasih karunia dalam Tuhan Yesus Kristus, penyertaan penghiburan bersama Allah Roh Kudus menyertai saudara mulai hari ini sampai Tuhan datang kedua kalinya. Terimalah berkat Tuhan dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk saudara. Minta waktunya 5 menit sebentar. Ada informasi pengumuman yang disampaikan oleh panitia Natal dan juga dari diakonia, ya. Mohon didengarkan bersama. Kalau dari panitia Natal, Bu Indi, aloha, hola, info ada, Bu Vicky? Ya. Iya. Oke, shalom, selamat pagi untuk saudaraku terkasih semua. Ya, jadi di grup sudah saya share ya, untuk yang mau ikut monggo langsung ditulis. Kayaknya ada beberapa ya juga yang belum menulis juga atau mau saya tuliskan. Jadi tanggal 28 besok kita akan ke Lembah Pendawa, 28 Desember ya maaf, ke Lembah Pendawa. Kontribusi untuk para pesertanya di angka 150.000. Di situ kita sudah dapat kaos, lalu makan, lalu transportasi juga. Jadi nggak bakalan rugi untuk saudara semua yang mau ikutan. Silahkan daftar dan pembayarannya langsung ke Bu Windy ya. Bisa sistem dicicil mulai sekarang atau mau nanti jreng dibayarkan pokoknya sebelum tanggal 14 ya Bu, 14 Desember. Atau mau ngebayarin mungkin, wah dana saya kelebihan, saya mau bayarin yang lainnya sekalian. Diterima, bener ya Pak Gem ya, diterima dengan suka hati. Sekian kalau dari saya Pak Gem, terima kasih. Bentar. Nanti akan didata tentang kaos ya, karena kita harus segera pesan kaos, jangan sampai ukurannya keliru ya. Jadi tolong diisi ya, tolong diupdate sekretaris panitia untuk disampaikan ya. Ada paling besar itu 3XL ya. Nah iya 3XL cukup ya Pak, kalau nggak cukup tak tukokno kain aja Pak ya kan. Ya itu tolong segera didata karena untuk desainnya tolong yang muda-muda ya, Mas Sion bisa bantu desainnya ya, tulisannya opo gitu kan. Nah untuk kaosnya ya, gitu ya saudaraku ya. Saya berharap akhir tahun kita bisa beracara bersama untuk merayakan Natal. Silakan Bu Suliati dari Diakonia. Ya, terima kasih saudara ya. Saya minta waktunya sebentar, ada 3 hal ya saudara. Yang pertama saya dari sesi diakonia, kita awal Desember ada rencana untuk menjenguk Bu Rahayu. Kami berencana dari jemaat kalau ingin menitip buat Bu Rahayu mungkin biskuit atau apa dipersilahkan. Nanti langsung diserahkan ke saya ya. Ya, yang itu tadi ya saudara, yang terbeban ngirim Ibu Rahayu. Saya pikir biskuit ya saudara, soalnya kalau roti hanya bertahan 3 hari. Kalau biskuit mungkin Bu Rahayu bisa minum, maamnya sambil dicelup di teh ya. Dulu kan katanya enggak bisa makan yang agak keras. Itu ya saudara yang terbeban, nanti silakan. Kalau biskuit kan masa tangganya lama. Ya nanti terserah Bu Rahayu mau berbagi. Itu yang pertama. Yang kedua ada basar ya, tapi mohon maaf hari ini dagangnya sudah sold out karena saya juga story WA juga. Tapi minggu depan kalau masih ada yang minat saya adakan lagi siomehnya, nanti mungkin ada menu lain. Nanti saya akan share hari Jumat atau Kamis sore ya. Tolong sering lihat di grup ya saudara. Soalnya ini pedagangnya juga kalau barangnya lebih banyak enggak jadi uang ya. Nanti yang rugi ya saya saudara ya. Modalnya kan harus tetap utuh, nanti resikonya di saya. Kenapa? Ya di grup besar ya saudara. Ya PO ya, maaf saudara. Kemarin sudah menyediakan tapi karena ya sudah ada yang beli dan ini tadi sudah banyak yang WA jadi ya sudah habis ya saudara.
Namanya bazar, tapi kan yang jualan juga mikir kalau lebihannya banyak nanti tidak jadi uang. Paham ya saudara? Bagule perhitungan. Ya itu. Yang ketiga, hari ini hari ulang tahun pernikahan Pak Petrus sama Bu Riris. Ya, ya kita mengucapkan selamat yang belum ya. Bu Riris ada berkat ya saudara, jangan pulang dulu.